Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkato Channel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya pada hari ini kami boleh dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami boleh menikmati udara yang segar. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami terus berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Engkau Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Jauhkan kami dari setiap masalah, kegagalan, sakit penyakit, kecelakaan apapun ya Tuhan. Karena kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau sang pemilik kehidupan yang abadi. Kami berdoa. Dan secara khusus buat hari yang indah ini, hamba juga berdoa buat mereka yang terus setia mengikuti renungan harian di dalam YouTube channel ini. Tuhan berkati mereka, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini. Kiranya keberhasilan hanya berasal dari Tuhan, dan Engkau juga yang memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka juga Tuhan Engkau berkati. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami. Kemanapun kami pergi, firman-Mu yang menerangi setiap langkah hidup kami. Hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari yang indah ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita membaca satu bagian firman Tuhan yang merupakan surat kiriman Rasul Paulus kepada Titus di Pulau Kreta. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini terambil dalam Titus pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini yang sudah kita baca di dalam Titus pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini merupakan pembukaan surat kiriman dari Paulus kepada anak kekasihnya, yaitu Titus,
Di zaman itu ia percayakan Titus untuk menjadi hamba Allah, membimbing dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang atau jiwa-jiwa yang pada saat itu ada di Kreta. Dalam bagian firman Tuhan ini, di sana kita melihat bagaimana Paulus yang dengan yakin tidak meragukan imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dimana Allah telah mengaruniakan kehidupan kekal di dalam Yesus. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita agar jangan memiliki keraguan sedikit pun tentang iman dan keyakinan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Hal ini dengan jelas kita lihat, khususnya di dalam ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Ini adalah berita kabar baik yang benar-benar dari Allah. Berita keselamatan yang tidak memandang siapapun. Bagi saudara dan saya, kita adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi pada hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di tengah-tengah ketidaklayakan kita karena dosa dan pelanggaran itu, jangan pernah menghindar daripada Tuhan ataupun menjauh daripada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa kehidupan kekal, keselamatan yang Rasul Paulus sampaikan di dalam ayat yang kedua yang tadi sudah kita baca, di mana kita semua mengharapkan kehidupan kekal itu di dalam Kristus Yesus. Dan Allah yang kita imani adalah Allah yang setia, bukan Allah pembohong atau Allah pendusta. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, aktivitas apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, kiranya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita dengan segala keyakinan iman kita, datang kepada Tuhan, mengakuinya di dalam hidup kita. Percaya bahwa Dia satu-satunya Allah yang kita harapkan, yang memberikan keselamatan itu dalam hidup kita. Karena itu di ayat yang keempat, di sana kita melihat Rasul Paulus bangga kepada Titus sebagai anaknya yang sah menurut iman di dalam Kristus Yesus, karena kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah terus menyertai dan melindungi Titus dalam setiap pelayanannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan setiap perintah Tuhan, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab, seperti yang dilakukan oleh Titus dalam melayani jemaat atau jiwa-jiwa yang ada di Pulau Kreta. Ini adalah sebuah kepercayaan tentang tanggung jawab bagaimana mengelola iman yang Tuhan percayakan kepada Titus. Dan karena itu Rasul Paulus terus berdoa kepada Titus bahwa Allah menyertai dan melindungi
dalam setiap tugas dan pelayanannya. Begitu juga buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus beriman kepada Allah. Lakukanlah segala aktivitas pelayanan apapun yang hari ini kita kerjakan. Percayalah bahwa tugas dan tanggung jawab, baik daripada Tuhan maupun dari pimpinan kita, ataupun visi, misi, rencana yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukanlah dengan sepenuh hati. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia menyertai dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami terus diajarkan agar selalu percaya kepada Tuhan dengan iman keyakinan kami. Terus berharap kepada Tuhan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia menyertai dan melindungi kami. Engkau juga yang memberkati setiap pekerjaan. Apapun yang kami kerjakan hari ini. Tuhan, Engkau yang berkati keluarga kami. Berkati kesehatan kami. Berikan umur panjang bagi kami semua. Dan untuk mereka yang saat ini mendengarkan renungan singkat hari ini, apapun yang mereka alami hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah apapun Tuhan berikan jalan terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan terus percayakan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin.